Halo sobat Pusbangkom JPW, selamat datang di podcast Pusbangkom Jalan Perumahan dan PIW. Pada podcast hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan selalu hot, yaitu pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Seluk-beluknya, bagaimana aturan dan mekanismenya, termasuk kendala dan permasalahan yang biasa terjadi, serta hal-hal terkait lainnya akan kita bahas dalam podcast kali ini. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita narasumber, seorang pakar pengadaan tanah, Bapak Insinyur Wijaya Seta MT. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah sehat ya Pak. Beliau sekarang menjabat sebagai Widaswara Utama PUPR. Dan berikutnya sebagai host kita adalah dari kalangan milenial. Ini Mas Arianto. Jauh di bawah saya beliau ini. Jadi Mas Arianto ini sekarang menjabat PPK Jakarta Cikampek yang akan berperan sebagai host, akan berdiskusi adu ilmu dengan Pak Seta. Ya, baik beliau sebagai praktisi, Pak Seta sebagai seorang pakar yang pengamat lah sekarang Pak ya. Oke, baik, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Haryanto selaku host dalam acara podcast ini. Silakan Mas Haryanto. Iya, selamat pagi Pak Wijaya Seta, Pak Nofri. Selamat pagi. 75 tahun, ya, kurang lebih 3 minggu negara kita sudah merayakan 75 tahun umurnya, di mana berbagai kemajuan sudah dicapai oleh negara tercinta kita ini. Salah satunya adalah kemajuan di bidang infrastruktur, baik infrastruktur di bidang jalan, jembatan, pemukiman, bendungan maupun infrastruktur lainnya. Saya rasa kita semua sepakat ya, dalam hal pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR menjadi tangan pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah, oleh Bapak Presiden kita, untuk mencapai visi dan misi atau yang biasa kita kenal dengan visi dari Bapak Presiden kita, visi Nawacita, yang dimana salah satunya mungkin program dari Nawacita itu adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dalam menggerakkan strategi ekonomi sektor-sektor domestik dan meningkatkan produktivitas rakyat, sehingga bangsa kita bisa bersaing di pasar internasional dan bisa maju atau bangkit bersama bangsa Asia lainnya. Terkait kemajuan infrastruktur, sebagaimana kita tahu, data menunjukkan, data dari Badan Pengatur Jalan Tol semenjak tahun 1978 sampai dengan 2014, total jalan tol yang terbangun mencapai 700 km. Kemudian mulai tahun 2014 sampai dengan 2020 terdapat penambahan panjang jalan tol yang terbangun dan beroperasional sepanjang 1.800 km. Ini terbilang sangat luar biasa karena dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun kita baik dari pemerintah maupun Kementerian PUPR secara khususnya telah membangun panjang jalan tol terbangun dan beroperasional sepanjang 1.800 km, sehingga sampai dengan tahun 2020 total jalan tol terbangun dan beroperasional sepanjang 2.500 km. Namun di antara kemajuan tersebut mungkin kita sudah ketahui, dan data yang berasal dari Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur itu tidak hanya berjalan secara lancar, namun terdapat permasalahan-permasalahan di dalamnya, di mana salah satunya data menginformasikan bahwa 31% permasalahan terhadap pembangunan infrastruktur berasal dari permasalahan pembebasan lahan. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini telah hadir di depan kita Bapak yang merupakan narasumber yang berpengalaman
dalam proses pembebasan lahan dan pengadaan lahan, yaitu Bapak Insinyur Wijaya Seta MT. Oke, kita lanjut. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana sejarah secara lini masa pembebasan lahan yang terjadi di bangsa kita, khususnya yang terjadi dalam proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Haryanto dan Pak Nofri. Selamat pagi. Pagi Pak. Ya, apa yang disampaikan Pak Haryanto tadi ya memang semuanya betul. Dan kita memang sedang berusaha keras untuk meningkatkan infrastruktur ya, dalam rangka memajukan daya saing ekonomi kita. Mengenai pembebasan tanah, kronologisnya sejak zaman pertama dulu memang pembebasan tanah itu awalnya adalah katakanlah tidak bayar malah. Jadi rakyat itu dengan sukarela bisa menyerahkan tanahnya untuk pembangunan, dan dengan pembangunan itu dia bisa perekonomian di sekitar bisa lancar. Kemudian setelah itu berkembang lagi, maka diatur pembebasan tanah itu mulai makin sulit, maka diatur dengan peraturan pembebasan tanah. Ya, dengan peraturan presiden, ya, awalnya dengan peraturan presiden dengan Kepres 55 tahun 93, jadi Kepres yang lama di bidang pertanahan. Kemudian perkembangan lagi diatur dengan Perpres 36 tahun 2005, diperbaiki dengan Perpres 65 tahun 2006. Dan itu sifatnya masih Perpres, dan di situ masih dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami hambatan-hambatan. Kemudian dengan setelah tahun 2005 dengan meningkatnya pembangunan, apalagi dibutuhkan suatu kecepatan, ya, dengan rencana saat itu pembangunan jalan tol dari Jakarta sampai Surabaya, ya, kurang lebih 1000 km yang diharapkan bisa selesai dalam satu berita, maka peraturan yang diterapkan dengan Kepres 36 dan 5 itu masih sulit menghadapi tantangan yang ada. Sehingga saat itu mulai tahun 2009 ya, 2009 itu diusulkan dan disusunlah undang-undang tentang pengadaan tanah. Dari dalam proses selama kurang lebih ya 2-3 tahun itu lahirlah akhirnya Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah nomor 2 tahun 2012. Dan dengan peraturan itu, kemudian dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya, yaitu dengan Perpres 71, kemudian dengan peraturan Kepala BPN dan sebagainya, itu diproses dengan cepat. Ya. Jadi kalau undang-undangnya tahun 2012, Perpresnya juga tahun 2012, peraturan menterinya juga 2012. Memang itu adalah satu upaya ya, pemerintah menyadari pentingnya pelaksanaan itu. Kalau sebelumnya mereka itu setahun baru selesai. Jadi, kalau ini dalam 1 tahun selesai. Ya, itu mengenai kronologis dari undang-undang yang diterbitkan dalam rangka pembebasan tanah. Dan dalam undang-undang ini ya memang mengadopsi hal-hal yang terjadi. Jadi dengan pengalaman pelaksanaan pengadaan tanah dalam Perpres 36 dan 65 ini, apa masalah-masalah yang terjadi di situ, maka berusaha diselesaikan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Itulah kronologis terjadinya Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah. Baik, menarik Pak ya. Berarti
tadi Bapak kan sebutkan bahkan dahulu pun masyarakat masih mempunyai kerelaan lah ya, tanpa dibayar oleh pemerintah Pak ya. Ini cukup menarik. Kira-kira menurut Bapak ada korelasinya nggak ya terhadap kultur masyarakat kita yang mungkin religius, multikultural terhadap percepatan pembebasan lahan. Berarti kan kalau kita bisa flashback ke belakang, berarti sebenarnya masyarakat kita itu yang nggak susah-susah amat, mungkin pendekatannya lah ya, yang secara religi atau kultural mungkin bisa diasosiasikan dengan percepatan pengadaan tanah, Pak. Kalau berdasarkan pengalaman saya, memang Indonesia ini kalau kulturnya bermacam-macam, dan ternyata itu tidak bisa disamakan. Satu daerah dengan daerah lain itu bisa disamakan. Saat ini pun rakyat yang dengan sukarela menyerahkan tanahnya untuk pembangunan jalan itu masih ada. Sampai saat ini juga masih ada yang seperti itu. Tapi yang sulit sekali juga ada. Jadi kalau pandangan saya secara kultural itu tidak bisa disamakan. Karena di Indonesia ini banyak sekali secara kultural itu banyak sekali bermacamnya dan tidak bisa disamakan gitu ya. Itu yang pengalaman saya. Oke, baik. Berarti tidak bisa semua satu daerah dan daerah lain disamakan, Pak ya. Dan tidak mungkin juga karena daerah ini berbeda, berarti undang-undangnya berbeda kan? Nggak mungkin, Pak ya. Berarti akan susah republik ini. Baik, Pak. Tadi Bapak sudah sebutkan juga bahwa pemerintah dan anggota legislatif atau DPR sudah mengeluarkan terobosan besar Pak ya di tahun 2012, bahkan dari undang-undang sampai peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknisnya di tahun yang bersamaan. Ini hal yang luar biasa. Mungkin hanya terjadi di undang-undang pengadaan tanah, saya rasa Pak ya. Kira-kira menurut Bapak pengaruhnya signifikan nggak? Signifikan besar nggak dengan percepatan pengadaan tanah? Karena memang dibutuhkan kecepatan Pak ya, karena memang visi dan target dari pemerintah dalam hal ini presiden tadi kan Bapak bilang kurang lebih 1 tahun 1.000 kilometer jalan tol bisa terbangun Pak ya. Jadi memang dengan undang-undang ini yang terbitnya undang-undang ini yang terbit tahun 2012 tetapi pelaksanaannya secara lancar itu baru dimulai tahun 2014. Jadi ada masa peralihan transisi. Karena yang lama itu sudah mulai berjalan sehingga itu diselesaikan dulu, kemudian mulai penuh itu di 2014 mereka baru bisa, dan pengaruhnya memang menurut saya sangat signifikan ya, dalam pelaksanaan pembebasan tanah. Kenapa demikian? Karena pokok-pokok pikiran atau dalam pengadaan tanah menurut undang-undang ini itu adalah dia adalah menghargai masyarakat. Masyarakat pemilik tanah itu dihargai. Kemudian yang kedua, semua itu didasarkan atas hukum. Kemudian ada satu lagi yang sangat signifikan di dalam kelancaran pelaksanaan pengadaan adalah kepastian. Ada kepastian itu bahwa pembebasan tanah itu mesti ada akhirnya. Baik. Ada akhirnya. Sebelumnya memang itu tidak jelas akhirnya itu. Kalau sekarang ini yang menolong adalah ada akhirnya. Karena apa? Semua itu akan berakhir di pengadilan dan di Mahkamah Agung. Karena di Mahkamah Agung ada keputusan dan inkrah, artinya tidak dapat diganggu-gugat lagi. Jadi ada satu kepastian bahwa tanah itu bisa dibebaskan, sehingga kepastian itu adalah bahwa pembangunan itu bisa berjalan karena tanahnya akan disediakan oleh pemerintah. Dan di samping itu juga ada kepastian tentang anggaran. Jadi kalau Pak Arianto melaksanakan pengadaan tanah misalnya, itu sudah dipastikan bahwa trasenya itu sudah ada, uangnya sudah ada,
rencana pembangunannya sudah ada, pengen selesainya kapan, itu sudah ada. Dan itu pemerintah jamin bahwa proses pengadaan tanah itu ada akhirnya. Dan akhirnya itu apa? Semuanya berdasarkan keadilan. Dan keadilan itu adanya di pengadilan. Itu yang kecepatan sekarang bisa terlaksana cepat. Itu dengan undang-undang ini satu. Yang kedua juga pengaruh sangat signifikan adalah adanya kesediaan pemerintah untuk memperbaiki perpres yang sudah ada kekurangannya itu diperbaiki, ya. Kita lihat sudah ada berapa dari Perpres 71 tahun 2012. Kemudian 2014 ada 2 Perpres lagi, 2015 ada 2 Perpres lagi. Jadi Presiden setahun bisa 2 kali tanda tangan tentang pengadaan tanah. Itu adalah suatu upaya dari pemerintah untuk bisa mempercepat pengadaan tanah. Dan seperti disampaikan Pak Arianto lagi, bahwa kita bisa mencapai progres pembangunan jalan tol lebih dari 1.000 km dalam 5 tahun. Kurang lebih 1.200 lebih ya, dalam 5 tahun itu bisa terbangun jalan tol. Baik. Berarti pembebasannya bisa berapa puluh ribu hektar. Baik. Bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun. Itu adalah menunjukkan bahwa efektivitas dari undang-undang pengadaan. Baik. Saya kira itu. Iya, berarti boleh kita simpulkan memang harapan Pak ya, harapan dari terbitnya undang-undang pengadaan ini beserta peraturan pelaksanaannya diharapkan tidak ada lagi lah ya Pak ya, proyek yang mangkrak akibat memang pembebasan lahannya belum beres-beres. Kita pernah dengarlah beberapa saat sebelum Presiden meresmikan disampaikan ada beberapa tol ini sebenarnya sudah terbangun sejak 30 tahun yang lalu sampai sekarang baru bisa diresmikan Pak ya. Saya rasa ini terobosan yang cukup besar Pak ya terkait pengadaan lahan. Mungkin kita lanjut Pak ya. Mungkin yang sebagaimana kita ketahui ya, mungkin mohon dikoreksi apabila saya salah, bahwa tahap di dalam undang-undang pengadaan tanah ini terdiri dari 4 tahapan Pak ya. Yang tahap pertama adalah tahapan perencanaan, yang kedua adalah tahapan persiapan, yang ketiga adalah tahapan pelaksanaan, dan yang keempat adalah tahapan penyerahan hasil Pak ya. Nah, yang mungkin yang mau saya tanyakan ya, terkait yang pertama adalah tahap perencanaan yang menurut undang-undang itu dikerjakan atau didomainkan oleh instansi yang memerlukan tanah. Ya kalau kita berbicara masalah jalan tol atau bangunan ataupun bendungan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ada pepatah yang mengatakan Pak ya bahwa perencanaan yang matang adalah sebagian dari kemenangan. Itu pepatah, ada orang dulu bilang, atau pepatah kalau orang mau berperang biasanya itu strategi yang matang itu setengah dari kemenangan gitu Pak ya. Untuk yang Bapak sudah alami, kira-kira sejauh ini perencanaan yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, apakah sudah bisa mewakili keberhasilan itu Pak terhadap proses-proses yang akan dilewati selanjutnya Pak? Baik, jadi memang salah satu upaya ya di dalam undang-undang pengadaan tanah ini ya itu karena dibuatnya adalah berdasarkan pengalaman, maka saat itu banyak masalah tentang tugas dan tanggung jawab yang melaksanakan. Maka di dalam undang-undang ini dibagi menjadi ada tahapan. Setiap tahapan ada penanggung jawabnya dan setiap tahapan itu ada penanggung jawabnya. Itu adalah suatu upaya agar nanti katakanlah ya tidak lempar-lemparan. Oke. Ya. Karena sebelumnya itu selalu melempar. Ini tugasnya si A, tugasnya saya hanya membantu. Ya. Nah, dulu itu seperti itu. Saya hanya membantu. Yang sana lagi saya hanya membantu. Ya semuanya adalah larinya ke
KPU semuanya gitu ya, kata instansi yang memerlukan tanah. Betul. Semuanya. Nah, maka di dalam undang-undang ini dibuat tahapan, setiap tahapan ada produknya dan setiap tahapan ada penanggung jawabnya. Itu adalah upaya dalam rangka mengatasi kesulitan yang dulu terjadi. Baik. Dan mengenai tahapan mengenai perencanaan, itu adalah tugasnya instansi yang memerlukan tanah. Ya, menurut saya ini tepat sekali kalau instansi yang memerlukan tanah ini bertanggung jawab terhadap perencanaannya. Karena pekerjaan ini itu yang merencanakan adalah instansi yang memerlukan tanah. Maka dalam pelaksanaan pengadaan tanah pun ya dia harus yang merencanakan. Ya. Nah, perencanaan ini kan produknya berupa dokumen pengadaan tanah. Ya. Di dalam dokumen pengadaan tanah inilah semua dicantumkan di situ mengenai ada studi kelayakannya, ya kan, menjawab trasenya, kemudian kapan luasan yang dibutuhkan itu berapa, kapan mau selesai, kemudian estimasi biaya pengadaan tanahnya berapa, dan sebagainya itu adalah dicantumkan di situ. Dan itu memang buat instansi yang memegang tanah itu memang harus ada. Jadi kalau sekarang ini orang mau mengadakan tanah tidak bisa menyerahkan ke pelaksana pengadaan tanah bahwa saya mau melaksanakan pengadaan tanah, tapi kita nggak punya data apa-apa. Nah, di dalam undang-undang ini instansi yang memegang tanah itu harus mengevaluasi atau mensurvei dahulu, mengadakan studi kelayakan gimana pengadaan tanah ini kalau dilaksanakan bisa selesai apa tidak, layak apa tidak, kan dilihat dari studi kelayakannya, layak apa tidak, lewat daerahnya daerah mana, kondisi masyarakat siapa yang akan dilewatin itu. Jadi sudah dipersiapkan. Ini jadi pembagian untuk instansi yang memegang tanah memang wajar untuk dapat tugas itu, dan wajar juga bahwa dia harus menyiapkan seluruhnya. Nah, ya seluruhnya artinya bahwa dia sudah melakukan survei, studi kelayakan terhadap lokasi yang mau dijadikan jalan tol, termasuk masalah RT RW-nya dan sebagainya, dia sudah harus meninjau ke sini. Studi kelayakan, lingkungannya dan sebagainya, dia sudah harus meninjau. Pak Seta, saya ini sebagai orang awam ini, Mas Ari. Baik, Pak. Saya mau bertanya, kalau dari mulai perencanaan, apakah kita sudah bisa melibatkan katakanlah BPN, terus Pemda terkait yang memiliki tanah, sehingga kita dapat perencanaan yang komprehensif. Jadi jangan sampai pada saat konsultasi publik nanti kita malah mungkin didemo gitu ya. Kata Mas Hari tadi, perencanaan baik adalah setengah langkah menuju kemenangan. Baik. Silakan, Pak. Baik. Jadi di dalam perencanaan tadi memang kita akan melaksanakan studi kelayakan. Dari studi kelayakan itulah keterlibatan, kita bisa terlibatkan dari instansi, tapi melibatkan instansi bukan dalam pembebasan tanah, tetapi dalam rangka studi kelayakan. Studi kelayakan. Dari studi kelayakan, studi sosial dan sebagainya, itu kita melibatkan pemerintah daerah. Okay. Dan di dalam studi kelayakan itu dia kan juga sudah melihat, katakanlah RT RW-nya segala macam sudah dilihat di dalam studi kelayakan itu. Betul. Karena kelayakan itu dilihat layak dalam segi katakanlah prasaja layak, dari sosialnya layak, dari ekonominya layak. Jadi beberapa kelayakan yang dinilai itulah. Nah, itu mesti mau tidak mau melibatkan pemerintah daerah. Okay. Ya, karena trase yang mau dilewati itu mulai dari mana?
Jangan sampai di situ ada daerah cagar alam, daerah cagar budaya dan sebagainya. Itu sudah dihindari di dalam studi kelayakan. Jadi pada saat membuat studi perencanaan itu memang sudah melibatkan pemerintah daerah, terutama itu di dalam survei studi kelayakan. Ya, jadi Pak, kalau untuk jalan, saya dengar ya Mas Ari, kadang-kadang kan ada pergantian trase ya. Itu apakah pada saat perencanaan itu sudah diantisipasi? Kadang-kadang perubahan trase itu membutuhkan waktu lama. Kan total pengadaan tanah kalau tidak salah itu sudah dibatasi Pak ya. Kalau ada masalah hukum itu 386 hari kalau nggak salah. Kalau tidak ada, menurut catatan saya 319 hari tanpa keberatan, 583 hari dengan keberatan. Nah, biasanya pergantian trase itu butuh waktu lama, apa tidak? Apa sebelumnya di perencanaan sudah ada antisipasi? Kalau perubahan trase kan berarti luasan tanah yang dibebaskan akan berubah juga, Pak. Ya. Kira-kira begitu. Perubahan trase itu ada, tapi di dalam perencanaan itu tentunya itu sudah dilakukan katakan survei kelayakan lokasi. Selagi bisa dilihat dari lingkungannya, bisa dilihat dari kondisi tanahnya, bisa dilihat dari kondisi sosial, cagar budaya dan sebagainya. Dalam perencanaan itu sudah dihindari. Hal-hal yang seperti itu sudah diperhitungkan sebenarnya di dalam perencanaan itu sudah diperhitungkan. Tetapi mungkin aja di dalam pelaksanaan itu bisa terjadi perubahan. Perubahan bisa terjadi juga karena misalnya pada saat tahap persiapan itu kan mencari penetapan lokasi pembangunan. Dalam lokasi pembangunan itu ada konsultasi publik. Di dalam konsultasi publik ada kewenangan, ada hak masyarakat yang akan terlewati itu untuk setuju atau tidak setuju. Nah, kalau dia ada yang tidak setuju, di situ ada namanya tim pengkajian. Nah, dari tim pengkajian itu bisa menilai layak enggak lokasi itu. Keberatan masyarakat itu beralasan atau tidak. Kalau keberatan masyarakat itu beralasan, maka keberatan masyarakat itu diterima oleh tim sehingga diusulkan untuk pindah trase. Jadi pindah trase itu bisa terjadi di situ dalam konsultasi publik tadi bisa berubah. Di samping itu juga bisa setelah konsultasi publik timnya menolak keberatan, tapi orang ini tetap keberatan sehingga sampai ke pengadilan Mahkamah Agung. Yang pertama adalah pengadilan PTUN ya. PTUN. Di PTUN lolos bisa ke Mahkamah Agung. Akhirnya Mahkamah Agung terakhir yang memutuskan. Kalau itu keberatan diterima, maka trase harus berubah. Ini yang secara hukum. Tetapi mungkin Pak Nofri juga menyampaikan tadi pemindahan trase tadi bukan hanya karena itu, bisa juga karena desain. Karena desain bisa itu bisa desain juga itu terjadi perubahan. Karena apa? Ya, dulu saya sering menghadapi juga secara teknis mungkin tidak masalah, tetapi secara sosial ada masalah. Pak Nofri dulu pernah pengalaman mungkin di Cirebon, kita terpaksa harus pindah lokasi karena ada satu kawasan di Cirebon, kawasan katakanlah saat itu kawasan pesantren, padahal itu tidak kena pesantrennya, tapi kawasan. Tapi masyarakat tidak mau sehingga itu ya dihindari. Itu bisa terjadi berubah di situ. Ya, jadi karena desain bisa terjadi juga karena lokasi.
Ya, baik Pak. Kalau tadi desain mungkin karena ketemu. Iya, karena perubahan trase ya tanah saya nggak jadi dibebaskan. Itu Pak masalahnya. Oh, jadi itu Pak Itu masalahnya, makanya saya nanya. Iya. Lanjut Jadi, Mas Hari. mungkin poin pentingnya Pak ya berarti terutama buat insan PUPR Pak ya. Karena ini kan tadi Bapak bilang bahwa tahap perencanaan itu menurut penanggung jawabnya adalah dari instansi yang memerlukan tanah ya. Berarti untuk insan PUPR di tahapan perencanaan inilah ya Pak ya. Kita tuh harus benar-benar detail, benar-benar teliti dan tidak terburu-buru Pak ya. Artinya tidak terburu supaya apa ya? Supaya nanti di tahapan berikutnya tuh tidak lagi carut-marut gitu Pak ya. Karena kalau balik lagi ke tahapan perencanaan, tentunya tadi kan Pak Nopri sudah bilang bahwa pengadaan tanah itu ada batasan waktunya. Jangan sampai karena perencanaan yang buruk kita akan jadi molor Pak ya keseluruhan proses pengadaan itu. Saya itu poin penting yang mungkin kita untuk insan PUPR supaya melaksanakan perencanaan pengadaan tanah ini dengan benar, dengan baik Pak ya. Itu mungkin yang poin penting. Di samping mungkin saya dari informasi yang dari teman-teman pelaku pengadaan tanah, biasanya kan di perencanaan itu juga sudah diestimasi Pak ya terhadap pembiayaan ya. Pembiayaan perencanaan ini jalan tol ini berapa miliar atau berapa triliun sih yang biaya yang akan dibutuhkan. Cuma mungkin kendalanya terkait perbedaan antara penilaian pada saat perencanaan dan penilaian pada saat pelaksanaan Pak mungkin ya. Karena pada saat pelaksanaan itu penilaian dilakukan oleh tim appraisal. Sedangkan pada saat perencanaan penilaian mungkin tidak langsung berlibatkan. Tapi saya nggak tahu ya, apakah peraturan ini masih fleksibel sehingga di tahap perencanaan pun kita masih bisa melibatkan tim appraisal untuk menentukan nilai pengadaan lahannya itu supaya jangan terlalu nanti deviasinya terlalu besar Pak ya. Gimana Pak? Jadi gini, pada saat perencanaan tadi ya, mendukung perencanaan itu memang sudah ada, tapi namanya estimasi biaya pengadaan tanah. Jadi sebagai estimasi, dan itu memang pakai appraisal juga. Cuman sifatnya adalah estimasi. Estimasi adalah bahwa mungkin perhitungannya itu harga secara kawasan. Zonasi Pak ya. Zonasi, secara zonasi. Baik. Itu harganya berapa dan waktunya saat ini. Saat dia menghitung, karena appraisal itu dia bisa menghitung adalah saat itu. Tapi dia tidak bisa ke depan itu berapa, dia tidak tahu. Kalau yang pas dia bisa, tapi kalau yang ke depan dia tidak bisa. Mengestimasi harga ke depan itu dia tidak bisa. Jadi saat perencanaan, dalam perencanaan tadi dia menghitung estimasi harga tanah berdasarkan zonasi. Sedangkan nanti pada saat pembayaran kan itu per coupling atau namanya individual ya, bidang per bidangnya Pak ya. Jadi memang itu perubahan mesti ada. Mesti ada ya. Mesti ada karena ini sifatnya adalah estimasi. Nah, estimasi ini memang bagi pelaksana pengadaan tanah ya pertama-tama untuk menyatukan bahwa berapa sih biaya yang dibutuhkan. Jadi estimasi itu bisa masuk. Buat instansi yang memerlukan tanah bisa menghitung juga kebutuhan anggaran sekian. Punya nggak anggaran segitu? Kalau dia nggak punya anggaran sebesar itu, ya mungkin separuh dulu dia kerjakan. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi pada tahap perencanaan harga adalah sifatnya estimasi. Sedangkan nanti dalam pelaksanaan ya actualnya mesti tidak sama dan mesti akan berubah karena luasannya juga mungkin akan berubah, ya kan? Karena setelah diukur benar mungkin akan berubah sedangkan sekawasan. Tapi semuanya adalah dibutuhkan. Semuanya akan dibutuhkan. Ya. Diharapkan memang devisitnya nggak terlalu besar Pak ya, karena kan harapannya begitu ya. Harapannya itu. Jangan sampai di tengah jalan duitnya nggak cukup Pak, ini repot itu ini Pak. Sering.
perubahan itu menurut saya itu pasti ada. Karena yang namanya harga tanah itu adalah harga Fluktuatif, tergantung fluktuatif dan tergantung situasi. Dan situasi dan apa? Informasi. Iya. Ya kan? Sekarang harganya 100. Tapi begitu ada informasi mall akan dibangun di situ, langsung dia akan bergerak naik. Tadinya harga cuma tadi 100 kan, tapi ada bilang ini nanti mau ada jalan tol, apalagi dekat pintu tol, harga langsung naik. Jadi kalau berubah itu menurut saya hal yang wajar karena memang harga itu akan berubah. Makanya appraisal itu tidak berani disuruh menaksir ini harga 6 bulan lagi berapa, nggak akan berani dia karena itu adalah tergantung situasi, informasi dan sebagainya. Ya. Karunya begitu gitu. Jadi kalau kita jangan maksud saya jangan kita tuh curiga kalau ini naik dan sebagainya. Itu memang suatu hal yang wajar karena tanah ini nggak ada yang pasti harganya gitu kan. Tergantung waktu tergantung waktu, informasi dan sebagainya gitu. Iya, makanya Pak Nofri tadi kan menyayangkan ya kok tanah saya nggak kena terasi Pak ya. Itu Pak ya. Terus ada pertanyaan lagi nih Pak, sedikit. Misalnya satu bidang tanah, rumah saya itu katakanlah di Hub lah. Di belakang ada jalan raya utama. Di samping ada jalan kecil. Kan hitungan dari nilai tanah kan beda-beda Pak. Kalau dilihat dari jalan besar, katakanlah jalan raya, katakanlah 1 juta. Tapi yang samping itu cuma 600. Nah, bagaimana itu menetapkan harga pasar yang pasti untuk tanah saya itu? Misalnya contoh. Kalau masalah itu memang itu ilmunya appraisal. Oh, bukan kita ya, Pak? Ilmunya kita ya. Oke. Tetapi kan suka demo ini. Kok ini mahal, ini dibayar kurang nggak gitu loh, Pak. Cuman di appraisal itu di dalam buku panduannya memang harga itu banyak tergantung juga dari aksesibilitas. Terus kemudian fasilitas. Ya. Kalau aksesibilitasnya itu makin lancar, harganya makin tinggi. Fasilitasnya makin banyak, itu harganya makin tinggi. Di samping itu juga bentuk tanahnya. Bentuk segitiga, bentuk trapesium, bentuk kotak, beda, Pak, ya? Itu harganya berbeda. Di Hub beda lagi ya Pak. Itu aksesibilitasnya. Itu beda gitu ya. Bentuknya beda, ini beda. Kemudian juga tanahnya datar atau miring. Itu juga sudah ada. Jadi faktor-faktor yang menentukan itu sangat berbeda. Kemudian juga fasilitas itu termasuk misalnya listrik ada. Kemudian sebelahnya ada warung, mungkin juga dia akan sudah terpengaruh gitu. Jadi memang makanya saya bilang yang tahu itu adalah appraisal. Tapi faktor-faktor yang diperhitungkan itu adalah itu memang sangat penting ya buat PPK untuk mengetahui bagaimana orang menasir karena dia harus bisa menjelaskan kepada masyarakat. Nah, salah satu tugas PPK itu belajar tentang bagaimana appraisal menilai. Bukan dia untuk menilai, tapi untuk menjelaskan kepada masyarakat. Faktor-faktor yang diperhitungkan itu adalah ini, sehingga apabila ada harga yang berbeda, itu dia bisa menerima. Atau paling tidak dia tahu penjelasan. Karena ini penting Pak, karena urusannya tanah duit dalam kondisi yang sama, tanahnya sama. Sama, sebelahan. Bersebelahan. Tapi sebelah itu ada rumahnya, sebelahnya kosong. Harganya udah berbeda. Udah berbeda Pak ya? Tinggian yang mana menurut Bapak? Yang ada rumahnya. Nah, ada rumahnya akan lebih tinggi harganya daripada yang kosong. Gitu loh. Menarik ini, saya teringat dari pertanyaan Pak Nofri salah satu kasus di salah satu provinsi yang itu Pak ya, yang rumah sakit itu ya, kan? Yang depannya ngadepnya jalan besar, yang sampingnya jalannya gitu. Itu kan jadi masalah hukum yang sampai sekarang digoreng-goreng gitu. Iya kan Pak, betul kan rumah sakit sana, BPK ngelihatnya dari sebelah sini, sementara pembayaran dari sebelah sana. Nah itu salah satu. Kan takutnya beliau ini kan, apalagi ini kan Cikampek. Ya Cikampek itu kan daerah strategis Pak. Masyarakat kita itu kalau terjadi
perbedaan itu akan protes. Makanya saya sering bilang, kalau beda pendapat biasa, tapi takutnya beda pendapatan, Pak. Ya kan? Tetangga di sebelah dapat uang setengah dari kita. Nah, itu bahaya. Nah, itu harus benar-benar clear penjelasan dari Mas Hari sebagai PPK itu. Siap. Ya, silakan. Komunikasi Pak ya, komunikasi. Berbasis memang ilmu dan data Pak ya. Jadi memang sebagai PPK pengadaan tanah itu harus belajar semuanya. Jadi tidak hanya memang dalam tugasnya dia bertugas membayar, ya kan. Yang hitung sudah orang lain. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Bagaimana menghitungnya dia sudah harus tahu. Betul. Karena nanti yang berhadapan dengan masyarakat itu adalah PPK. PPK ya. Betul. Yang menghitung itu selesai menghitung di sini pindah ke tempat lain. Dicari lagi orangnya udah nggak ketemu. Pindah proyek baru ya Pak. Iya, tapi yang menghadapi masyarakat harus kita. Jadi seorang PPK itu harus belajar tentang appraisal. Bagaimana orang itu menghitung. Supaya kita bisa menjelaskan kepada masyarakat satu. Yang kedua, juga dia bisa mengkoreksi atau menilai appraisal ini benar apa tidak. Karena tadi seperti disampaikan Pak Nofri tadi, ini bersebelahan kok beda. Sebelum hasil perhitungan itu keluar, kita harus lihat ini kok beda. Kita bisa nanya kepada appraisal, ini kok beda kenapa? Oh gitu ya, betul. Jadi kita bisa tahu alasannya, oh iya memang benar beda. So kadang-kadang ya appraisal itu kerjaannya banyak sehingga dia mungkin bisa kurang jadi teliti dan sebagainya. Kurang teliti, betul. Tugas PPK karena begitu harga appraisal ini sudah keluar, kita sudah susah lagi untuk mengkoreksi. Makanya sebelum dikeluarkan harga ini, kita bisa menanyakan. Bukan artinya kita intervensi, tapi kita menanyakan bagaimana cara menghitungnya. Sudah benar atau tidak. Baik. Apalagi kalau itu nanti terjadi pada perubahan wilayah. Misalnya Kabupaten A, Kabupaten B. Appraisalnya beda. Betul. Bisa terjadi harga yang berbeda padahal orangnya bersebelahan. Itu tadi yang sampaikan Pak. Itu bisa terjadi karena gitu. Appraisalnya berbeda, tanahnya bersebelahan tapi beda daerah. Itu bisa terjadi. Nah, itu salah satunya PPK bisa melihat yang berbeda ini kalau ada perbedaan apa masalahnya. Oke.